Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Desliani dari kelas IK 3 semester 7, program studi Ilmu Komputer, UIN Sumatera Utara, Medan. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai logika fuzzy, terutama submateri mengenai sistem inferensi fuzzy. Pada pemaparan kali ini, saya akan membahas 5 poin-poin penting yang terdapat pada sistem inferensi fuzzy. Yang pertama, mengenai apa itu sistem inferensi fuzzy sendiri. Yang kedua, metode-metode yang terdapat dalam inferensi fuzzy. Ketiga, ada metode Tsukamoto, metode Mamdani, metode Sugano. Dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai studi kasus dari masing-masing metode yang telah disebutkan. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu sistem inferensi fuzzy. Sistem inferensi fuzzy adalah cara untuk memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Dalam sistem inferensi fuzzy, terdapat 3 tahapan yang harus kita lalui, yang terdiri dari fuzzifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Setiap tahapan tersebut saling berhubungan dan saling sinkron ke dalam basis pengetahuan. Basis pengetahuan sendiri adalah kumpulan dari aturan atau rules dalam bentuk pernyataan if then yang dibuat oleh para pakar. Fuzzifikasi adalah proses pengubahan input sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRISP menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan new x mutlak yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Inferensi adalah proses untuk mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti rules if then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy oleh para pakar. Defusifikasi adalah proses mengubah output yang diperoleh dari proses inferensi menjadi nilai tegas atau CRISP menggunakan fungsi keanggotaan sesuai saat dilakukannya fusifikasi. Metode yang dapat digunakan dalam defusifikasi terdiri dari metode average atau nilai rata-rata dan metode centroid atau center of area atau COA. Selanjutnya, kita langsung masuk ke dalam metode-metode yang terdapat dalam sistem inferensi fuzzy. Untuk metode pertama yang kita bahas adalah metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto sendiri memiliki karakteristik yang saling berkonsekuen dari setiap aturan if-then fuzzy yang direpresentasikan dengan inputan fuzzy monoton. Secara umum, bentuk dari aturan atau rules yang terdapat dalam metode Tsukamoto adalah if X is A and Y is B, then Z is C, di mana A, B, dan C adalah himpunan fuzzy. Untuk metode kedua, ada metode Mamdani. Metode Mamdani diperkenalkan oleh Mamdani dan Asilian. Metode ini paling sering digunakan dalam pembuatan aplikasi-aplikasi dikarenakan strukturnya yang sederhana, yaitu hanya menggunakan operasi min-max atau max product yang lebih dikenal dengan metode komposisi aturan. Metode terakhir yang akan kita bahas adalah metode Sugeno. Metode Sugeno sendiri diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Metode ini memiliki ciri khas pada bagian output. Sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan konstanta atau dalam kurung ordinal atau persamaan linear dengan orde 1.
Adapun studi kasusnya sebagai berikut. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis, maka digunakan sebuah sistem kontrol. Berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, kecepatan putar kipas angin terkecil adalah 1000 rpm dan terbesar adalah 5000 rpm, di mana kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Untuk sumber frekuensi putar kipas angin hanya mampu menyediakan 2000 rpm hingga 7000 rpm. Dan diketahui aturan-aturan yang berlaku sebagai berikut. R1, if kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi kecil. R2, if kecepatan lambat, N suhu rendah, dan frekuensi kecil. R3, if kecepatan cepat, N suhu tinggi, dan frekuensi besar. R4, if kecepatan cepat, N suhu rendah, dan frekuensi besar. Pertanyaannya, berapa sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan oleh sistem kontrol tersebut? Bila pada saat itu sensor suhu menunjukkan angka 300 Kelvin, sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 4000 rpm. Untuk menyelesaikan studi kasus yang terdapat pada slide sebelumnya, langkah awal yang harus kita ambil adalah mengidentifikasi variabel apa saja yang terdapat dalam soal yang telah disebutkan. Dalam soal tersebut terdapat 3 variabel yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah variabel kecepatan, lalu ada variabel suhu ruangan atau suhu, dan yang ketiga adalah variabel frekuensi. Setelah kita berhasil menemukan variabel yang akan kita gunakan, maka langkah selanjutnya adalah menelaah rule yang telah diberikan. Pada rules kali ini, sebagai contohnya adalah di R1, if kecepatan lambat, N suhu tinggi, dan frekuensi kecil, di mana kecepatan dan suhu itu berfungsi sebagai input pada sistem inferensi fuzzy kali ini. Dan frekuensi dengan ukuran yang kecil itu akan menjadi output pada sistem inferensi kali ini. Hal tersebut berlaku juga untuk R2, R3, dan R4. Dalam menyelesaikan studi kasus yang telah diberikan, kita akan menggunakan ketiga metode. Dan yang pertama akan kita gunakan adalah metode Tsukamoto. Dalam menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan metode Tsukamoto, maka kita akan menggunakan tahapan-tahapan yang ada dalam sistem inferensi fuzzy sesuai dengan diagram yang telah ditampilkan di awal tadi. Maka proses pertama adalah proses fuzzifikasi. Proses fuzzifikasi pertama akan kita lakukan untuk variabel kecepatan dengan linguistiknya adalah cepat dan lambat. Di mana untuk linguistik cepat terdapat nilai 5000 dan untuk linguistik lambatnya terdapat nilai 1000. Jika kita tuangkan ke dalam bentuk grafik keanggotaan, adapun bentuk grafiknya sebagai berikut. Pada grafik tersebut diketahui jika dalam variabel tersebut diketahui bahwa untuk linguistik lambat, grafik yang diperoleh adalah grafik turun ke bawah. Dan untuk linguistik cepat, grafik yang diperoleh adalah grafik naik ke atas.
di mana jika digabung maka akan menjadi grafik seperti yang ditampilkan saat ini. Untuk batas bawah dari grafik tersebut adalah 1000 dan batas atasnya adalah 5000. Untuk menghitung nilai keanggotaan dari masing-masing linguistik dapat menggunakan cara sebagai berikut. Jika nilai X lebih kecil dari 1000, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Itu untuk linguistik lambat. Dan jika posisi X itu berada di rentang 1000 hingga 5000, maka untuk mencari nilai keanggotaannya dapat menggunakan rumus 5000 dikurang X per 4000. Dan jika nilai X itu lebih besar dari 5000, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Untuk linguistik cepat, diketahui bahwa X lebih kecil sama dengan 1000, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Dan jika X berada dalam rentang 1000 hingga 5000, untuk menentukan nilai keanggotaannya dapat menggunakan rumus X dikurang 1000 per 4000. Dan jika X berada lebih besar dari 5000, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Setelah nilai keanggotaannya diketahui, maka selanjutnya kita akan menghitung derajat keanggotaan untuk kecepatan 4000 rpm. Di mana jika linguistik dari kecepatan tersebut adalah cepat, maka derajat keanggotaan yang diperoleh adalah 0,25. Hal ini diperoleh dari persamaan rumus batas atas dikurang batas bawah per batas atas kurang batas bawah. Dan untuk linguistik lambatnya diperoleh derajat keanggotaannya itu sebesar 0,75. Hal ini diperoleh dengan rumus yang sama dengan nu cepatnya. Setelah selesai menghitung derajat keanggotaan untuk variabel kecepatan, maka selanjutnya kita akan menghitung untuk variabel suhu yang memiliki linguistik rendah dan tinggi yang berkorelasi dengan nilai 100 dan 600. Adapun grafiknya sebagai berikut. Berdasarkan grafik keanggotaan, diperoleh jika Y sama dengan 100, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Dan jika posisi Y berada dalam rentang 100 hingga 600, kita dapat mengetahui nilai keanggotaannya dengan menggunakan persamaan 600 dikurang Y per 500. Dan jika nilai Y lebih besar dari 600, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Itu untuk nu rendah atau linguistik rendah. Sedangkan untuk linguistik tingginya, jika Y lebih kecil dari 100, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Dan jika Y berada dalam rentang nilai 100 hingga 600, maka nilai keanggotaannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y dikurang 100 per 500. Dan untuk Y yang lebih besar dari 600, maka nilai keanggotaannya adalah 1. Menghitung derajat keanggotaan untuk suhu 300 Kelvin. Untuk nu rendah, derajat keanggotaannya diperoleh sebesar 0,6. Sedangkan untuk nu tinggi, derajat keanggotaannya diperoleh 0,4. Kali ini kita akan masuk ke dalam tahapan inferensi dalam metode Tsukamoto. Yang akan kita inferensi pertama adalah rules pertamanya yang berbunyi if kecepatan lambat and suhu tinggi dan frekuensi kecil. Dari pernyataan di atas, kita akan mencari alfa predikat 1 dengan menggunakan persamaan nu lambat
beririsan dengan mu tinggi. Di sini kita menggunakan operator minimal. Sehingga persamaannya menjadi min dalam kurung mu lambat yang berkorelasi dengan 4000 beririsan dengan mu tinggi yang berkorelasi dengan 300. Sehingga diperoleh min 0,25 dan 0,4. 0,25 dan 0,4 ini diperoleh dari derajat keanggotaan yang telah kita cari sebelumnya. Karena kita menggunakan operator minimal, maka dari nilai 0,25 dan 0,4 kita ambil nilai yang paling kecilnya, yaitu 0,25. Setelah kita memperoleh alfa predikat 1, maka selanjutnya adalah kita mencari nilai Z1 dengan menggunakan persamaan 700 dikurang Z per 5000 sama dengan 0,25. Sehingga diperoleh Z1 sebesar 5750 rpm. Setelah kita menemukan nilai alfa predikat dan nilai Z untuk R1, maka tahap selanjutnya adalah menemukan alfa predikat dan nilai Z untuk R2, R3, dan R4 dengan cara yang sama seperti menemukan alfa predikat dan nilai Z untuk R1. Sehingga alfa predikat untuk R2 diperoleh 0,25 dan nilai Z2-nya diperoleh 5750. Untuk alfa predikat untuk R3 diperoleh 0,4 yang diperoleh dari mu cepat beririsan dengan mu tinggi. Dan untuk nilai Z-nya diperoleh 4000 rpm. Dan untuk alfa predikat R4 diperoleh 0,6 dan nilai Z4-nya diperoleh 5000 rpm. Setelah kita menghitung dan menemukan nilai dari masing-masing alfa predikat dan nilai Z untuk masing-masing R, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan difusifikasi dengan menggunakan metode average atau rata-rata. Adapun persamaan untuk metode average-nya adalah Z sama dengan sigma alfa predikat dikali ZI per alfa predikat. Di sini kita masukkan semua alfa predikat dan nilai Z yang telah kita peroleh sebelumnya. Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah alfa predikat 4 dikali Z4 dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Sehingga setelah ditotalkan diperoleh nilai 7475 dibagi dengan 1,5. Sehingga untuk nilai difusifikasinya diperoleh 4983. Sehingga sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan oleh sistem kontrol haruslah mencapai nilai 4983 rpm. Setelah kita menemukan nilai difusifikasinya, maka selesailah sudah metode Tsukamoto-nya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode Mamdani. Tahapan yang kita lalui untuk metode Mamdani ini sama dengan metode Tsukamoto yang terdiri dari fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Dikarenakan pada tahapan fusifikasi dengan metode Mamdani dan
metode Tsukamoto adalah sama, maka untuk tahapan fusifikasi kali ini akan kita skip dan langsung kita masuk ke dalam pembahasan inferensinya saja. Proses inferensi yang dimiliki oleh metode Mamdani pada dasarnya memiliki prinsip dasar yang sama dengan proses inferensi yang dimiliki oleh metode Tsukamoto, di mana kita akan mencari alfa predikat dan nilai Z untuk masing-masing rules atau R yang telah disebutkan sebelumnya. Di mana pada R1, untuk menentukan alfa predikatnya, kita menggunakan bersamaan new lambat barisan dengan new tinggi, dan sama-sama menggunakan operator minimal, sehingga diperoleh alfa predikat untuk R1 pada metode Mamdani adalah 0,25. Hal tersebut berlaku juga dalam menentukan alfa predikat untuk R2, R3, dan R4. Setelah berhasil menemukan nilai alfa predikat untuk masing-masing R, maka tahapan selanjutnya kita akan beralih ke komposisi aturan atau rules yang menggunakan fungsi maksimal. Komposisi aturan rules ini diperoleh dari keempat R yang telah kita peroleh nilai alfa predikatnya tadi. Kita bagi menjadi dua, di mana ada yang memiliki frekuensi tinggi dan ada yang memiliki frekuensi kecil dan besar. Untuk frekuensi kecil sendiri itu diperoleh oleh R1 dan R2, dan untuk frekuensi besar itu ada milik dari R3 dan R4. Setelah kita bagi menjadi dua kubu, maka dari ke masing-masing kubu itu kita pilih nilai alfa predikatnya yang paling kecil. Karena alfa predikat R1 dan R2 itu sama, sehingga kita bebas untuk memilih yang mana saja. Dan untuk alfa predikat dari R3 dan R4, ternyata itu memiliki yang lebih besar adalah alfa predikat dari si R4, sehingga kita akan menggunakan alfa predikat R4 untuk mencari komposisi aturan rulesnya. Sehingga untuk komposisi aturan rules yang kita gunakan ini terdiri dari alfa predikat dari R2 dan alfa predikat dari R4. Dan kedua grafik dari masing-masing R tersebut kita satukan sehingga dapat menjadi grafik seperti di tampilan saat ini. Selanjutnya, pada grafik baru yang kita peroleh, kita bagi menjadi 3 bagian sehingga terdapat bagian
A1, A2, dan A3, sehingga dapat menjadi himpunan Fuzzy yang baru. Untuk memudahkan proses kita dalam mencari nilai Z, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari A kecil 1 dan A kecil 2. Untuk mencari fungsi keanggotaan dari himpunan Fuzzy yang baru, maka langkah awalnya adalah kita menghitung nilai A kecil 1 dan A kecil 2, di mana nilai A kecil 1 dan nilai A kecil 2 tersebut memiliki fungsi yang sama dengan nilai Z. Dan untuk mencari nilai dari masing-masing A kecil tersebut, kita juga menggunakan persamaan yang sama dengan untuk mencari nilai si Z-nya. Untuk mencari nilai A1, kita menggunakan persamaan A kecil 1 dikurang 2000 dibagi dengan 5000 sama dengan 0,25. Setelah kita lakukan perhitungan, maka akan diperoleh nilai A kecil 1 tersebut sebesar 3250. Dan untuk nilai A kecil 2 akan diperoleh persamaan sebesar 5000. Setelah nilai dari A kecil 1 dan A kecil 2 kita peroleh, maka kita dapat menentukan fungsi keanggotaan untuk himpunan Fuzzy yang baru, di mana fungsi keanggotaan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Mu Z di mana fungsi keanggotaan untuk himpunan Fuzzy yang baru diperoleh Z lebih kecil dari 3250 akan memiliki nilai keanggotaan sebesar 0,25. Dan jika Z berada dalam rentang nilai 3250 dan 5000, maka nilai untuk fungsi keanggotaan himpunan Fuzzy yang baru dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Z kurang 2000 per 5000. Dan untuk Z yang memiliki nilai di atas 5000, maka fungsi keanggotaannya adalah 0,6. Setelah kita berhasil menemukan fungsi keanggotaan untuk himpunan Fuzzy yang baru, maka tahap selanjutnya dalam metode Mamdani adalah defusifikasi. Pada defusifikasi kali ini kita akan menggunakan metode sentroid atau CUE, di mana persamaan untuk metode sentroid ini berbeda dengan metode average. Untuk metode sentroid, persamaannya adalah Z sama dengan integral mu Z dz per integral mu Z dz. Di sini kita menggunakan semua nilai Z yang telah kita peroleh dengan batas atas dan batas bawahnya adalah nilai Z-nya. Untuk perhitungan defusifikasi dengan metode sentroid, pada metode Mamdani kali ini dapat dilihat pada tampilan. Untuk nilai akhir yang diperoleh untuk metode sentroidnya adalah 4247,74. Sehingga sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah sebesar 4247,74 rpm. Tidak boleh lebih dari itu dan tidak boleh kurang dari itu. Kita sudah membahas dua metode dalam sistem inferensi Fuzzy, dan kali ini kita akan masuk ke dalam metode terakhir yang memiliki nama metode Sugeno. Dalam metode Sugeno ini terdapat perbedaan untuk rules yang digunakan. Di sini rules yang akan kita gunakan untuk R1-nya adalah untuk R1-nya if kecepatan lambat and suhu tinggi
dan frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan ditambah 1700. Untuk R2-nya, if kecepatan lambat, N suhu rendah, dan frekuensi sama dengan 2 dikali kecepatan dikurang 4000. Dan untuk R3-nya, if kecepatan cepat, N suhu tinggi, dan frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan ditambah 2000. Dan untuk R yang terakhir yaitu R4, if kecepatan cepat, N suhu rendah, dan frekuensi sama dengan kecepatan ditambah 1700. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap penghitungan alfa predikat dan penghitungan nilai Z. Dalam perhitungan alfa predikat untuk metode Sugeno memiliki cara yang sama dengan metode Tsukamoto dan metode Mamdani yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk perhitungan terhadap nilai Z-nya memiliki perbedaan. Di sini, untuk menghitung nilai Z-nya, kita menggunakan persamaan yang terdapat dalam masing-masing rules-nya. Sebagai contoh, untuk menentukan nilai Z1, kita menggunakan persamaan yang terdapat di dalam rule 1 atau R1, yaitu 0,5 dikali kecepatan ditambah 1700. Di sini kita sudah memiliki persamaannya. Kita tinggal memasukkan nilai dari kecepatannya. Di sini kita memiliki nilai kecepatannya 400. Karena linguistik yang digunakan pada R1 ini adalah linguistik lambat yang berkorelasi dengan nilai 400. Sehingga persamaannya setelah kita masukkan nilai kecepatannya menjadi 0,5 dikali 4000 ditambah 1700. Cara tersebut berlaku juga untuk menentukan nilai dari Z2, Z3, dan Z4, di mana masing-masing persamaannya tergantung kepada persamaan yang terdapat dalam rules-nya masing-masing. Untuk R2, kita peroleh alfa predikatnya sebesar 0,25 dan nilai Z2-nya sebesar 4000. Untuk R3-nya, kita peroleh alfa predikat sebesar 0,4 dan nilai Z-nya adalah 4000. Untuk R4-nya, kita peroleh alfa predikat sebesar 0,6 dan nilai Z-nya adalah 4700. Setelah kita peroleh semua nilai alfa predikat dan nilai Z dari masing-masing rules atau R, maka selanjutnya kita akan masuk ke tahapan defusifikasi. Untuk metode Sugeno, kita akan menggunakan metode average dalam defusifikasinya. Metode average ini sudah kita gunakan pada metode Tsukamoto. Sehingga di sini saya tidak perlu lagi memaparkan mengenai persamaannya lagi. Kita langsung saja masuk ke dalam perhitungannya. Di sini kita tinggal masukkan saja semua nilai yang kita peroleh dari alfa predikat 1, alfa predikat 2, alfa predikat 3, dan alfa predikat 4. Begitu juga dengan nilai Z1, Z2, Z3, dan Z4-nya. Sehingga setelah kita lakukan perhitungan, diperoleh sigma dari alfa predikat I dikali ZI sama dengan 6345 dibagi alfa predikat I, di mana nilainya berjumlah 1,5. Sehingga nilai untuk defusifikasi tersebut adalah 4230. Yang berarti sumber frekuensi putar kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah sebesar 4230 rpm.